Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Puji nama Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah raya hari Minggu pada pagi hari ini. Meskipun kita berada di rumah masing-masing, tapi saya percaya hal tersebut tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Kini kita mau memulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih-Nya yang sungguh luar biasa buat kita. Amin. Sungguh Kau Allah yang sungguh indah Tuhan. Haleluya. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Ditinggikan Tuhan. Haleluya. Indah tiada
yang layak dipuji, disembah dan tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di setiap hati kami Tuhan hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami ketika kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi masih ada sukacita dalam hati kita, amin. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita ketika kita mau berseru dan datang kepada Tuhan, karena kita semua adalah umat pilihan Allah. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mendengapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya,
Ya, baik, salam Bapak Ibu semuanya. Eh, Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dan saya memberikan sebuah tema tetap tegar di masa-masa yang sangat sukar. Tidak bisa dipungkiri bahwa masa-masa sekarang ini masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat sukar buat kita semuanya. Hal ini terjadi bukan kepada kita semuanya tentunya, tapi problem ini muncul kepada seluruh bangsa Indonesia, bahkan kesukaran-kesukaran ini melanda secara global Bapak Ibu ya. Dan kita tahu semuanya bahwa baik di Korea terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, di Jepang, di Inggris dan lain sebagainya, bahkan di India terjadi kesukaran-kesukaran yang sangat luar biasa sekali. Secara pribadi kita pun mengalami kesulitan-kesulitan secara ekonomi. Ya, kita tahu dengan adanya pemberlakuan PPKM, kita yang bekerja banyak yang dirumahkan, orang mencari kerja sulit, orang yang sudah buka bisnis tutup. Bahkan saya mendengar dan saya lihat juga bahwa ada satu toko swalayan yang sangat besar yang seolah-olah tidak bisa tutup, akhirnya toh tutup juga sehingga merumahkan sekian ribu karyawan. Nah, ini masa-masa yang sangat sukar sekali. Nah, bagaimana di dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini kita tetap bisa menjadi tegar Bapak Ibu. Kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita tidak benar-benar tegar di dalam menghadapi masa-masa yang sangat sukar, maka kita akan gampang sekali goyah. Iman kekristenan kita akan mudah sekali tumbang. Oleh sebab itulah pagi hari ini saya memberikan sebuah tema tetap tegar di masa-masa yang sukar. Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa Alkitab memberikan sebuah teladan-teladan yang begitu banyak, bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini memberikan sebuah contoh di dalam menghadapi kesukaran mereka tetap tegar. Nah, saya mempelajari bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, mereka tetap tegar. Katakan seperti Yusuf menghadapi masa-masa yang sulit, Musa menghadapi masa-masa yang sukar di padang belantara, Daud dikejar-kejar, hidup dari gua ke gua lainnya, Habakuk dan lain sebagainya. Nah, setelah saya mempelajari bagaimana mereka bisa tegar di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, kunci pertama ternyata bahwa mereka memiliki kepercayaan secara mutlak kepada Allah. Ini kunci pertama yang mereka miliki untuk bisa tegar di masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kepercayaan secara mutlak kepada Tuhan ini yang dibutuhkan bagi orang-orang percaya. Iman yang benar adalah mempercayai Allah secara mutlak. Tidak ada A-I-U-E-O istilah bahasa Jawa. Saya akan bacakan satu ayat yang terdapat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan, ini sebuah kesulitan yang sangat luar biasa sekali dialami oleh Nabi Habakuk. Secara ekonomi, materi tidak ada sama sekali. Ini kesulitan yang sangat luar biasa sekali. Tetapi perhatikan apa yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk di dalam ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk di tengah-tengah kesukaran, dia mengekspresikan ketegarannya. Dia mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau, lembu sapi tidak ada. Apa yang dikatakan? Namun aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ini sebuah ungkapan ketegaran yang luar biasa sekali. Ini sebuah ekspresi bagaimana kepercayaan Allah secara mutlak.
bahwa pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi selalu nyata kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kunci yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa orang-orang ini bisa memiliki ketegaran luar biasa di dalam menghadapi masa-masa yang sukar? Selain mereka mempercayai Allah secara mutlak, selain mereka memiliki iman yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, di dalam menghadapi problem yang sangat sukar, mereka selalu memakai pembandingnya adalah Allah. Saat problem datang begitu besar, saat masalah datang begitu besar, saat kesukaran-kesukaran menimpa mereka, yang saya pelajari adalah mereka selalu memakai pembanding adalah Allah. Mereka tidak fokus kepada masalah, mereka memakai pembanding Allah sendiri. Bukan membandingkan masalahnya dengan dirinya, tetapi mereka menaruh Allah di dalam permasalahan itu. Saya akan mengambil sebuah contoh, sebuah cerita klasik yang kita semua pernah mendengar, bagaimana peperangan antara orang-orang Israel melawan orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin menghadirkan raksasa yang bernama Goliat. Dan Bapak Ibu tahu dalam kisah di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58, Bapak Ibu, mereka semua memiliki ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang sangat luar biasa sekali di dalam menghadapi raksasa Goliat. Mereka takut, bahkan panglima-panglima tentara yang memiliki pengalaman berperang pun mengalami ketakutan pada waktu menghadapi raksasa Goliat. Tapi perhatikan di dalam kisah ini, Daud sangat berbeda. Pola pandang Daud dengan pola pandang para tentara ini beda. Para tentara menghadapi raksasa Goliat, mereka memakai pembanding dirinya yang kecil dengan Goliat. Tetapi Alkitab mengatakan pada waktu Daud melihat Goliat, Daud berlari menghampiri Goliat. Daud katakan apa? Engkau datang membawa pedang, tombak dan lembing, tetapi aku datang demi nama Allah. Artinya Daud selalu membawa Allah di dalam menghadapi problem masalah. Seraksasa Goliat pun akan tumbang apabila kita menghadirkan Tuhan, sama seperti Daud. Goliat boleh tampil dengan segala perlengkapan yang akan menyerang kita. Raksasa boleh datang membawa pedang, tombak dan lembing. Tetapi Daud datang bersama dengan Tuhan, memakai pembanding Tuhan. Saya kecil, tetapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang maha besar. Goliat boleh dikatakan besar, tetapi Allah jauh lebih besar. Ini yang membuat Daud bisa mengatasi raksasa seperti Goliat. Ini yang membuat Daud bisa menumbangkan Goliat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebesar apa sih sebenarnya kesukaran yang kita miliki? Sesulit apa sih sebenarnya masalah yang kita hadapi? Sesulit apapun, sebesar apapun kesukaran yang kita hadapi, saat kita hanya membandingkan diri kita dengan kesulitan, dengan kesukaran yang ada, maka kita akan ciut, kita akan goyah, kita akan galau. Tetapi saat kita memakai pembanding kita Tuhan, ya oke, Tuhan jauh lebih besar, maka saya yakin-yakinnya raksasa masalah-masalah itu akan tumbang, karena yang berperang buat kita adalah Allah sendiri. Ini yang menjadikan Daud menjadi orang yang sangat luar biasa sekali, sanggup menumbangkan Goliat, karena Daud memakai pembanding adalah Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mempelajari bukan saja mereka memiliki keyakinan yang secara mutlak terhadap Allah,
Bukan saja mereka memakai pembanding Allah di dalam menghadapi setiap problem masalah yang mereka hadapi, tetapi kunci yang ketiga yang saya lihat di sini adalah karena mereka di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, mereka selalu menggunakan, ya, mereka selalu menggunakan atau berpegang kepada rancangan-rancangan Allah, bukan kepada masalah, Bapak Ibu. Ini yang saya lihat. Mereka selalu berpegang fokus kepada kepada rancangan Allah, bukan kepada masalah. Kadang-kadang kan kita seringkali dibuat galau, dibuat down iman kita, dibuat down hidup kerohanian kita, karena kita seringkali diperhadapkan dengan fakta, realita, kenyataan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita kenyataannya hari-hari realitanya mengalami kesukaran-kesukaran, dan kita fokus kepada kesukaran itu. Nah, tokoh-tokoh di dalam Alkitab kalau saya lihat, mereka tidak mau fokus, mereka tidak mau memandang kesukaran-kesukaran atau realita atau kenyataan hidup. Kenyataan hidup boleh ada, tetapi rancangan-rancangan Allah jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Nah, ini yang kita perlu pegang, Bapak Ibu. Setiap kita itu sudah diberi rancangan-rancangan Allah yang luar biasa sekali. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Bukan melihat realita ini. Kadang-kadang kenyataan hidup ini mengalahkan kebenaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan bahwa hidup yang kita hidupi ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahkan di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman kepercayaan kita ini yang akan memampukan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada harapan atau rancangan-rancangan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dari 3 poin ini kita bisa belajar bagaimana kita harus bisa tegar di dalam menghadapi masa-masa yang sangat sukar. Masa-masa yang sangat sukar sekalipun, asal kita tetap memiliki iman kepercayaan kepada Allah secara mutlak, saya yakin kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap menjadi tegar. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, tetap gunakan Allah sebagai pembanding di dalam menghadapi masa-masa yang sangat sukar sekalipun. Karena saat kita memakai pembanding Allah, maka sebenarnya kita telah mengesampingkan diri kita, keakuan kita dan keegoan kita. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita tetap berpegang kepada rancangan-rancangan Tuhan, rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita untuk menggenapkan janji-janji Allah ini. Kita harus tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, 3 poin ini yang bisa kita pelajari pagi hari ini melalui tokoh-tokoh ini. Saya yakin kita akan tetap menjadi tegar di dalam menghadapi masa-masa yang sangat sukar. Sesulit apapun, sesukar apapun masalah yang kita hadapi, Allah tetap luar biasa. Puji Tuhan, salam, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Yang berpegang atas kita, yang berperang atas kita. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memulihkan setiap kami hari ini Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari
Kami bersyukur Tuhan bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami sekalipun streaming, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah pagi hari ini.
Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang saat ini sedang sakit. Mari Engkau lawati mereka Tuhan, Engkau jamah mereka dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sendiri, menyembuhkan mereka. Mereka yang dalam masa-masa yang sukar, mari Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka ketegaran di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Mereka-mereka yang dalam lemah, berikan mereka kekuatan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa bulu yang terkulai tidak akan Kau biarkan patah, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Kau biarkan padam Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau memberikan kekuatan-kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Kau lalukan dari pandemi virus corona ini Tuhan. Engkau lalukan Tuhan dari pandemi yang sangat-sangat menakutkan ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya orang-orang yang di dalam Engkau akan Kau luputkan semuanya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Akhir dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk memberkati sidang jemaat, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati seluruh sidang jemaat dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.